Kalau kata dokter Jaya, most possible karena penyakit lambung. Dikatakan bahwa ditemukan zat korosif di dalam lambungnya. Dan kita semuanya tahu ya, walaupun bukan dokter juga, kalau cairan asam lambung itu sangat-sangat korosif. Hola netizen yang tercinta. Semenjak dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kopi and Jessica Wongso belum lama ini, membuat banyak pihak jadi meragukan kebenaran pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Tidak sedikit masyarakat dan juga para ahli forensik berasumsi bahwa Jessica tidaklah bersalah dalam kematian sahabatnya itu saat berada di Cafe Olivier, Jakarta. Berbagai asumsi pun keluar setelah mereka menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan pada film dokumenter tersebut. Tidak dipungkiri banyak yang meragukan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan terhadap Mirna. Namun hal berbeda justru diungkapkan oleh Wakil Menkumham Prof. Edward Omar Syarif Hiarej atau akrab disapa Prof. Edi baru-baru ini di podcast Denny Sumargo. Dalam hal ini Prof. Edi menanggapi pengakuan Dr. Jaja Surya Atmaja terkait kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin pada 2016 silam. Dr. Jaja menegaskan bahwa tidak ada bukti akurat yang menunjukkan adanya kandungan cyanida yang ada di dalam tubuh Mirna Salihin. Pernyataan itulah yang lantas membuat Prof. Edi ikut angkat suara baru-baru ini. Menurut Prof. Edi, tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar. Hal tersebut dikarenakan ia bukanlah orang yang melakukan autopsi secara langsung, meskipun ia sempat melihat kondisi jasad Mirna. Diketahui dalam hasil autopsi yang pernah dilakukan pada 2016, rupanya tidak ditemukan adanya kandungan cyanida dalam tubuh Mirna selang 70 menit kematiannya. Anehnya, secara tiba-tiba dalam waktu 3 hari setelah kematiannya, kandungan cyanida sebesar 0,02 tiba-tiba ditemukan dalam lambung Mirna Salihin. Dalam hal ini, Prof. Edi juga mengatakan bahwa narasi tidak ada autopsi terhadap jasad Wayan Mirna Salihin itu adalah hoax. Hal tersebut dikarenakan narasi soal tidak ada autopsi pada jasad Mirna Salihin kembali ramai diperbincangan masyarakat setelah dibahas ulang oleh kuasa hukum terpidana Jessica Kumala Wongso, yakni Oto Hasibuan dan ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja pada beberapa waktu lalu. Prof. Edi menegaskan bahwa tindakan autopsi pada Mirna Salihin itu dilakukan, hanya saja tindakan autopsi dilakukan pada sebagian tubuhnya. Hal tersebut mengingat bukti zat cyanida yang sudah ditemukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Satu nama lagi, Dokter Slamet bilangnya tidak melakukan otopsi, tapi akhir-akhir ini kan dibilangnya kena otopsi kan? Betul tidak dibilangnya otopsi atau enggak nih? Jadi gimana nih, otopsi atau enggak? Bilangnya kan kalau nggak salah karena udah dapet di lambungnya apa di mana tuh yang 0,2 itu katanya udah otopsi. Tapi dokter yang di sidang bilangnya, Dokter Slamet bilangnya tidak diotopsi. Jadinya siapa yang benar ini? Gue tuh sebenarnya males ikutan komen tentang kopi cyanida, tapi karena ada satu hal yang bikin gue nggak tahan lagi. Jadi ada yang bilang, ini Jessica-nya tuh aneh banget ya, temennya tuh lagi nggak sadarin diri, dia malah diem aja bukannya bantuin. Masalahnya ya, emang ada orang yang menghadapi emergensi tuh responnya tuh kayak gitu. Lu nonton kan tuh dulu ada film zombie di sekolahan tuh yang zombinya tuh udah di depan mata, ini anak cewek tuh diem aja bengong begini loh, bukannya lari kayak malah nunggu temennya yang ganteng nyelamatin dia. Apakah dia diem aja karena pengen diselamatin sama cowok ganteng gitu? Kayaknya enggak deh. Kalau menurut gue karena dia panik aja gitu, jadi dia diem aja nggak tahu mau ngapain. Ada temen gue gitu ya lagi belanja di jalan, tiba-tiba tasnya dijambret, bukannya dia teriak kayak apa, dia diem aja. Ada juga nih temen gue lagi nunggu ojol di pinggir jalan, dia pegang clutch kecil kayak gini di tangannya dia, tiba-tiba ada motor dateng gitu lewat, langsung ngejambret tuh clutchnya. Karena panik ya, dia ambil sendal dia sebelah gitu ya, langsung dia lempar ke arah situ, tapi sendalnya jatuh ke bawah. Tapi lu tau gak sendalnya apa? Sendal tuh Melisa yang harganya jutaan, sedangkan clutchnya dia itu isinya tuh paling cuma bon sama duit nggak nyampe 100 ribu. Ngapain lu lempar sendal lu yang harganya jutaan itu ya, sedangkan barang lu yang kejambret tuh nggak nyampe 100 ribu. Ya namanya gue panik, gue nggak tahu mesti ngapain. Itu karena bener banget itu sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Ya, saya bukan seorang pengamat, saya bukan ahli hukum, saya masyarakat biasa yang memiliki logika gitu. Untuk topik kali ini berbeda ya. Di luar dari konteks saya sebagai beauty blogger. Ya, karena memang saya mengikuti kasus ini tuh di 2016, dan ketika ini FYP lagi terus saya ikutin juga karena menurut saya ini menarik banget gitu ya. Kasus ini tuh menarik banget. Nah, kalau kalian tuh sebenarnya tanggapan kalian tuh bagaimana? Jessica itu sebenarnya membunuh Mirna atau enggak? Nah, dulu 99% ya mungkin orang menuduh menghakimi Jessica bahwa Jessica
Jessica adalah pembunuhnya. Tapi ketika media sosial seperti ada TikTok sekarang ini, itu orang jadi lebih terbuka, jadi lebih tahu, jadi lebih mengerti. Contohnya saya ya, setelah saya mengikuti beberapa hari, lalu saya memiliki pandangan yang seperti Pak Reza ini ucapkan. Ya, jadi gini, saya memang bukan ahli di bidangnya, tidak ahli. Saya ahli di bidang skincare. Ya, saya ahli dalam memperbaiki wajah. Saya sebagai orang biasa berpikir secara rasional, ya, secara logika seperti ini. Kalau memang Jessica yang membunuh, kenapa dia terlalu berani? Dia orang pinter loh. Dia seorang mahasiswi yang pastinya dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Ketika dia mau membunuh seseorang, apalagi dengan strategi meracuni orang, itu nggak mungkin dia yang sebagai pelaku dan dia yang menjalankan adegan tersebut. Saya mau meracuni seseorang, nggak mungkin lah saya yang meracuni. Kenapa? Ya udah pasti ketahuan lah saya yang meracuni gitu loh. Kan itu tanggapan orang biasa seperti saya, ya kan? Apalagi ini yang dimana jenis racunnya aja cyanida yang susah didapat gitu loh. Udah pasti dia tuh strateginya mungkin udah direncanakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 3 tahun kali. Kata dia. Ya, kalau aku sih berpikir seperti itu. Jadi saat ini jujur aku pro banget sama Jessica. Saya merasa yakin bahwa Jessica adalah bukan pembunuhnya. Terserah kalian mau menanggapi seperti apa. Kalau saya pribadi, saya merasa dengan terungkapnya kebenaran, mungkin ini saatnya untuk pada akhirnya kebenarannya akan terungkap. Saya merasa tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Ya, aku merinding ngomong. Ya, saya ngerasa bagaimanapun juga kebenaran itu akan terungkap. Mau sampai kapanpun kebenaran pasti akan terungkap. Logikanya bener dong. Kalau kalian mau meracuni seseorang, kalian juga yang jadi pelakunya. Kalian juga yang mengadegankan. Ya, kalian juga yang mengadegankan. Kan enggak, kalian bisa suruh misalnya tukang bakso lah, apalah segala macam. Kalau kalian mau bunuh seseorang kan pasti kan butuh strategi matang untuk mau membunuhnya. Lah, kalau Jessica mau bunuh, dia yang pesan, terlalu klise gitu loh. Ya orang udah pada tahu lah. Tapi ini kan pembunuhan berencana. Dia punya cyanida, yang dimana cyanida ini gak gampang diambil. Dia yang pesan kopi duluan, ya kan? Dia ambil tempat yang di pojok. Itu tuh klise banget. Enggak. Orang pinter tuh gak kayak gitu cara berpikirnya. Ya, itu sih kalau menurut saya ya. Kalau kalian gimana? Coba silakan berkomentar ya. Coba berkomentar. Saya pengen baca ini komentar-komentar kalian, serius. Oke, thank you. Itu tanggapan dari saya. Thank you. See? That's what I've been thinking. Kalau kata dokter Jaya, most possible karena penyakit lambung. Dikatakan bahwa ditemukan zat korosif di dalam lambungnya. Dan kita semuanya tahu ya, walaupun bukan dokter juga, kalau cairan asam lambung itu sangat-sangat korosif. Aku rasa kalau kalian penderita GERD dan mah menahun pasti relate banget. Coba kalian bayangin, dalam satu hari yang sama, kalian cuma makan 1 buah apel, minum pil diet, kemudian minum susu coklat, dan kemudian minum kopi Vietnam yang kopinya strong banget. Dan mostly kopi itu bersifat acidic atau asam. Jadi mungkin saja itu memicu produksi asam lambung berlebih kan? Dan ditemukan juga di dalam lambungnya terdapat darah yang sudah menghitam. Jadi menurut kesotoan saya yang hanya orang awam dan bukan dokter, kemungkinan besar lambung daerah almarhum ini sudah terjadi pendarahan. Nah, jadi kemarin itu aku juga sempet nonton wawancaranya Pak Karni sama Pak Edi. Dalam wawancara itu tuh dengan jelas Pak Edi tuh ngasih kayak rekaman CCTV bukti bahwa Jessica menaruh racun. Terus dilanjut lagi dijelaskan kenapa dia nggak ngeluarin bukti CCTV itu pas persidangan kemarin. Karena Pak Edi nggak mau nanti Jessica dihukum mati. Kenapa udah bisa mikir sejauh itu? Dan kenapa udah yakin banget kalau misalnya CCTV itu dikeluarkan pas persidangan kemarin, dia bakal dihukum mati? Atau pada saat itu Bapak merasa kasus ini sudah ada yang jamin? Kalau saya sebagai orang tua nih Pak, pada saat itu mungkin saya kayak semua bukti pasti saya keluarkan demi keadilan. Oh iya, lupa. Kan kemarin sempat keceplosan kan teman-teman Pak Edi yang terlibat. Pantesan Pak Edi bisa menang tanpa pengacara. Keren-keren. Oke. Setelah saya nonton filmnya ya kan, dan saya lihatlah dari 2 perspektif yang berbeda ya. Saya nggak bisa ngeliat dari satu sisi aja nih, kayak banyak ya kan. Ini kita lihat, maksud saya ya, saya orang awam ya, saya yang nonton gitu ya.
saya nontonnya aja tuh kayak saya nonton, saya ketiduran nontonnya. Ya jadi emang sebagai orang awam ya yang emang tidak mengerti apa-apa gitu dan tidak bisa berpendapat apa-apa gitu ya. Melihat itu ya saya juga mana gitu ya. Sedangkan satu sisi juga saya juga ngantuk ya. Jadi saya memilih tidur, saya tiduran dan saya nggak ada yang bangunin gitu.